Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, berjumpa lagi bersama kakak. Di video kali ini kita masih akan melanjutkan untuk membahas matematika saintek untuk prediksi ujian tulis UGM 2022. Kalau yang di video terakhir itu kan kita membahas soal nomor 10. Kita lanjutkan aja langsung ke soal nomor 11. Nomor 11 ini sebuah deret didefinisikan sebagai berikut. AN sama dengan min 1 pangkat N dikurangi min 1 pangkat N min 1 ditambah min 1 pangkat N plus 2. Nilai dari sigma 1 sampai dengan 39 AN adalah Nah di sini itu tidak kita ketahui jenis dari deretnya. Kalau deret itu kan ada dua ya, yaitu deret geometri dan satunya adalah aritmatika. Yang satunya adalah deret geometri. Nah untuk mencari UN atau AN dari deret aritmatika itu kan A ditambah dengan N-1 dikali B. A ini adalah U1 atau bilangan pertama, kemudian B ini adalah beda, kemudian N ini adalah bilangan urutan ke berapa gitu ya. Kemudian kalau deret geometri untuk mencari UN atau AN di sini ya, di situ adalah A R pangkat N-1. Jadi di sini bedanya deret aritmatika dan geometri itu ada di ini ya. Kalau aritmatika ada beda, kalau di deret geometri itu ada rasio. Kalau beda di sini bisa kita cari, yaitu UN dikurangi UN-1. Nah, kalau di deret geometri untuk mencari rasio itu UN dibagi dengan UN-1. Kita coba bahas soal nomor 11 ini. Di sini diketahui untuk N-nya itu dimulai dari 1 sampai dengan 39. Berarti di sini nanti ada bilangan U1, U2, U3, dan seterusnya sampai dengan U39 yang terakhir. Karena di sini itu sigma itu artinya kan jumlah ya, jumlah seluruh bilangan. Berarti di sini kita akan mencari SN-nya. Nah, di sini kita akan mendefinisikan dulu deret dari rumus yang ini ya. Sehingga kita coba masukkan, kalau misalkan di sini N-nya itu 1, maka A1 sama dengan min 1 pangkat 1 dikurangi min 1 pangkat 1 min 1. Pangkatnya di sini N-nya 1 ya. 1 min 1 ditambah min 1 pangkat 1 plus 2. Tahu dari sini min 1 itu min 1, kemudian min 1 pangkat 0 ditambah min 1 pangkat 3. Min 1 itu min 1, min 1 pangkat 0 itu 1 ya. Karena bilangan berapapun kalau dipangkatkan 0 itu sama dengan 1. Sehingga min 1, kemudian min 1 pangkat 3, itu hasilnya adalah min 1. Sehingga hasilnya adalah min 3 untuk A1. Sekarang untuk A2. Kalau A2 berarti N-nya 2 ya. Sehingga dari sini min 1 pangkat 2 dikurangi min 1 pangkat 2 min 1 ditambah min 1 pangkat 2 plus 2. Maka dari sini min 1 kuadrat itu 1. Min 1 pangkatnya 2 min 1 itu pangkat 1. Berarti tetap ya min 1 pangkat 1 itu min 1. Min kali min itu plus. Berarti plus 1. Kemudian ini 2 plus 2 pangkatnya jadi genap, yaitu 4. Sehingga min 1 pangkat 4 itu adalah plus 1. Hasilnya adalah 3. Sekarang kalau kita cari N itu sama dengan 3, maka A3-nya itu sama dengan min 1 pangkat 3 dikurangi min 1 pangkat 3 min 1 ditambah min 1 pangkat 3 plus 2. Nah, nanti kalau kita cari hasilnya ternyata adalah min 3 ya jawabannya.
Karena di sini kita lihat kalau U1 di sini atau A1 itu kan sama dengan min 3. Kemudian urut ya. A2-nya itu 3, kemudian kalau A3-nya itu adalah min 3. Nah, sekarang akan kita lihat apakah deret aritmatika atau deret geometri. Caranya dengan melihat apakah itu beda atau rasio. Oke, dari sini kita mau mencari bedanya. Beda itu kan UN min 1. Kalau di sini UN-nya misalkan 2 ya. Berarti U2 atau A2 dikurangi dengan A2 min 1. Oke, berarti A2 itu 3. A2 min 1 itu adalah A1. A1 di sini adalah min 3. Oke, sehingga 3 plus 3, 6. Nah, sekarang belum terlihat apakah ini adalah deret aritmatika. Kita coba yang satunya. Kalau misalkan kita pakai A3, berarti dikurangi dengan A2-nya. Sehingga min 3 dikurangi min 3. Min 3 dikurangi 3. Maka hasilnya adalah min 6. Nah, ternyata kalau menggunakan AN yang berbeda, hasilnya itu berbeda ya. Maka ini bukan deret aritmatika. Kita cari untuk deret geometri. Rumusnya kan di sini UN per UN min 1. Kita coba kalau N-nya 2, berarti 3 ya. A2 dibagi A1, maka 3 dibagi min 3. Hasilnya adalah min 1. Sekarang kalau kita cari menggunakan A3 per A2, maka hasilnya adalah min 3 per 3, yaitu min 1. Ternyata di sini rasionya sama. Kalau rasionya sama, itu berarti ini adalah deret geometri. Nah, berarti kita cari dulu untuk menentukan Sn dari deret geometri, itu ada rumusnya ya, yaitu A dikali dengan 1 min R pangkat N dibagi dengan 1 min R. Atau bisa juga A dikalikan dengan R pangkat N min 1 dibagi R min 1. Nah, perbedaan dari dua rumus ini adalah ini kalau R-nya itu kurang dari 1. Kalau yang ini adalah ketika R-nya lebih dari 1. Karena di sini R-nya itu kan min 1, itu kurang dari 1. Berarti kita pakai rumus yang ini. Sehingga dari sini S39, karena yang ditanya adalah bilangan terakhir, yaitu 39. KS39 A di sini itu adalah bilangan pertamanya. Bilangan pertamanya itu min 3 ya. Berarti min 3 dikali dengan 1 min R-nya tadi min 1, berarti min 1 pangkat 39 dibagi dengan 1 dikurangi min 1, karena R-nya min 1. Oke, berarti di sini min 3, 1, min 1 pangkat 39, karena pangkatnya ganjil, berarti nanti tandanya itu tetap negatif, sehingga min dikali min 1 per di sini ada dua tanda, min sama min kali min itu plus, berarti 1 plus 1. Sehingga min 3 dikali dengan, yang ini juga sama, ada dua tanda yang berbeda, min kali min itu plus, sehingga 1 plus 1 per 2. Kita jumlahkan, berarti min 3 dikali dengan 2 dibagi dengan 2. Berarti 2-nya boleh kita coret, sehingga hasil dari jumlah bilang A deret ke-39 adalah min 3. Sehingga jawabannya adalah yang C. Kita lanjutkan ke soal nomor 12. Nilai dari I plus 1 dibagi 1 min I ditambah dengan 2 dibagi 1 min I dikali 3 plus 1 dikali 3 plus I ya. Ini 3I plus I adalah oke. Nah, kalau mau mengerjakan soal ini adalah bilangan kompleks ya. Bilangan kompleks itu sebutan untuk bilangan imajiner. Bilangan imajiner itu bisa kita cari, yaitu akar dari min 1. Ini sudah diketahui ya untuk bilangan imajiner. Berarti di sini kalau misalkan ada I kuadrat, artinya akar min 1-nya kita kuadratkan. Kalau akar dikuadratkan, maka akarnya hilang, jadi bilangan itu sendiri. Sehingga I kuadrat hasilnya adalah min 1.
Oke, maka dari sini ada I plus 1 dibagi 1 min I ditambah dengan 2 dibagi 1 min I dikali 3 plus I. Berarti di sini akan kita kerjakan dulu, yang sebelah sini kita kalikan. Oke, kalau 1 min I dikali dengan 3 plus I, sama seperti pengalian untuk aljabar. Berarti dari depan kita kalikan dengan semua yang ada di dalam kurung, di belakangnya ya. Berarti 1 dikali 3 itu 3, 1 dikali I berarti 1I. Kemudian yang ini min I dikalikan 3 yaitu min 3I. Min I dikalikan plus I yaitu min I pangkat 2. Oke, tinggal kita kerjakan, kita selesaikan. 3-nya tetap. Plus 1I dikurangi 3I maka tinggal min 2I. Kemudian ada I kuadrat. I kuadrat tadi kan min 1 ya, berarti min dikali min 1. Sehingga 3 min 2I ditambah 1, hasilnya adalah 4 min 2I. Sehingga di sini tinggal I plus 1 dibagi 1 min I ditambahkan dengan 2 per 4 min 2I. Oke, untuk yang ini masing-masing bisa kita bagi ya nilai 2-nya. Oke, berarti ini dibagi 2 jadi 1, yang ini dibagi 2 jadi 2, yang ini dibagi 2 jadi 1. Sehingga hasilnya adalah I plus 1 dibagi 1 min I ditambah 1 per 2 min I. Nah, dari sini bisa kita samakan penyebutnya. Oke, karena penyebutnya tidak ada yang sama, tinggal kita kalikan aja. Sehingga 1 min I dikalikan dengan 2 min I. Kemudian untuk yang ini tinggal kita lakukan perkalian silang. Sehingga 2 min I dikali dengan I plus 1 ditambah 1 min I dikali 1. Oke. Maka dari sini tinggal kita kalikan. Hasilnya 2I ditambah 2. Kemudian I dikali I yaitu min I kuadrat. Kemudian min I dikali dengan plus 1 yaitu min I ditambah dengan 1 min I. Yang bawah juga sama dikalikan sehingga hasilnya adalah 1 dikali 2 itu 2, 1 dikali min I min 1I. Sekarang yang belakang ya. Min I dikali dengan plus 2 yaitu min 2I. Kemudian min I dikali min I. Hasilnya adalah plus I kuadrat. Oke, berarti dari sini tinggal kita kerjakan. Untuk yang atas kita kelompokkan I sama I. Ada 2I dikurangi 1I berarti tinggal 1I ya. Kemudian 1I-nya dikurangi 1I, maka hasilnya adalah 0 atau habis. Berarti tinggal 2 ditambah 1 itu 3. I kuadrat itu adalah min 1. Oke, berarti 3 dikurangi min 1. Yang bawah ini adalah 2, tidak ada temannya ya, berarti tetap 2. Kemudian min 1I dikurangi 2I, hasilnya adalah min 3I. Kemudian I kuadrat itu min 1. Oke, 3 min kali min itu plus, berarti 3 plus 1 itu 4. 2 min 1 berarti nanti adalah 1. Ini jadi min 3. Min 3I. Oke, karena ini belum ada bentuknya ya. Jadi dari sini harus kita Oke, maka dari sini kini harus kita kalikan dengan akar sekawannya. Berarti dari sini itu kalau yang bawah ini kan supaya hilang tandanya, maka di sini dikalikan dengan 1 plus 3I. Ini seperti perkalian akar sekawan. Oke, berarti di sini kalau yang bawah dikali 1 plus 3I, yang atas juga sama, 1 plus 3I. Oke, maka hasilnya adalah 4 plus 12I dibagi dengan yang ini, 1 dikali 1 itu 1 kuadrat. Yang ini berarti tinggal min 3I pangkat 2. Oke, kenapa kok bisa seperti itu? Coba dihafalkan lagi untuk bentuk dari aljabar. Kalau misalkan ada
A plus B dikali dengan A min B, maka itu bentuknya sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Untuk yang ini berlaku, maka tinggal 1 itu sebagai A, 3I itu sebagai B. Sehingga 1 kuadrat dikurangi 3I kuadrat. Oke, maka dari sini 4 plus 12I dibagi 1 kuadrat itu 1, min 3I kuadrat, berarti 3 kali 3 kuadrat itu 9, kemudian I kuadrat itu adalah min 1. Sehingga dari sini 4 plus 12I dibagi dengan 1 plus 9. 1 plus 9 itu adalah per 10. Oke, kenapa kok ini disendirikan? Karena sesuai bentuk dari pilihan jawabannya ya. Ini dijadikan satu-satu. Oke, maka dari sini kita sederhanakan 4 per 10 itu masing-masing dibagi 2, maka 2 per 5. Untuk yang ini masing-masing juga dibagi 2, maka 6 per 5I. Sehingga jawaban yang sesuai adalah yang C. Kita lanjutkan ke soal nomor 13. Jika X dan Y memenuhi pertidaksamaan, mutlak 2 min X kurang sama dengan 6 dan mutlak Y plus 2 kurang sama dengan 4. Berapakah nilai terbesar yang mungkin untuk mutlak X dikali Y? Oke, kalau di sini nilai mutlak tadi masih ingat ya? Di pembahasan soal sebelumnya itu terbagi jadi 2. Kalau nilainya positif itu berarti X-nya lebih besar dari 0. Kalau di sini min X atau nilainya negatif berarti X-nya itu kurang dari 0. Nah, kalau di sini ada mutlak 2 min X, berarti di sini nilainya ada 2 ya. Tadi di sini mutlak 2 min X itu kurang sama dengan 6. Berarti nanti nilainya ada 2 ketika 2 min X itu lebih besar sama dengan 6. Yang satunya adalah 2 min X kurang sama dengan min 6. Tahu kalau kita simpulkan dari sini nanti min 6-nya itu akan kurang sama dengan 2 min X kurang sama dengan 6. Nah, di sini kita akan menghilangkan nilai 2-nya supaya di sini jadi nilai X saja ya. Berarti supaya 2-nya hilang itu harus dikurangi. Kalau yang tengah ini dikurangi 2, maka semua ruas juga harus dikurangi 2. Oke, min 6 dikurangi min 2 berarti min 8. 2 min X dikurangi 2, maka tinggal min X. Kemudian 6 dikurangi 2 itu adalah 4. Oke, karena di sini nilainya masih X-nya itu masih negatif ya. Berarti kita harus lakukan perkalian dengan min 1 supaya X-nya itu jadi positif. Kali min 1. Oke, kalau di sini dikalikan min 1 maka tandanya itu jadi kebalikannya. Sehingga dari sini kalau kita kalikan min 8 dikali min 1 itu 8. Tandanya itu berubah jadi lebih besar sama dengan. Kalau dikalikan dengan min 1 pasti tandanya itu harus berubah. Oke, berarti di sini jadi X sekarang. Terus 4 dikali min 1 hasilnya adalah min 4. Tandanya berubah jadi lebih besar sama dengan. Atau kita tulis penulisannya ya, yang nilainya paling kecil itu di sebelah kiri. Sehingga min 4 kurang sama dengan X kurang sama dengan 8. Ini untuk nilai yang pertama. Kemudian untuk nilai Y-nya, ini mutlak Y plus 2 itu lebih kurang sama dengan 4. Itu berarti ada 2 nilainya. Ketika Y plus 2 itu lebih besar sama dengan 4, kemudian untuk Y plus 2 ini kurang sama dengan min 4. Tahu kalau kita simpulkan dari sini sama bentuknya, maka min 4 kurang sama dengan Y plus 2 kurang sama dengan 4. Tahu? Nah, di sini nilai Y-nya itu kan ada Y plus 2. Berarti harus kita hilangkan plus 2-nya supaya didapatkan nilai Y. Berarti harus kita kurangi 2.
Oke, kalau kita kurangi, min 4 dikurangi 2, maka hasilnya adalah min 6. Kurang sama dengan Y plus 2 dikurangi 2, yaitu Y. Kurang sama dengan 4 dikurangi 2, yaitu 2. Nah, ini adalah nilai untuk dari X dan nilai untuk dari Y. Yang dicari di sini adalah nilai terbesar dari mutlak X dikali dengan Y. Berarti di sini kita akan cari kemungkinannya kalau X dikalikan dengan Y itu yang paling besar nilainya. Caranya kita akan melihat bilangan yang paling besar. Tandanya kita abaikan dulu. Karena kalau nilai mutlak, misalkan mutlak min 1 itu kan artinya 1 ya. Negatifnya hilang, mutlaknya juga hilang. Jadi 1. Berarti supaya X dikali Y itu nilainya terbesar, kita lihat perkalian dengan bilangan yang ada. Jadi tandanya dibiarkan dulu. Sekarang kalau misalkan X-nya itu 4, Y-nya itu 6. 4 dikali 6, maka hasilnya adalah 24. Kemudian kalau X-nya itu 4, kemudian Y-nya itu 2, maka hasilnya adalah 8. Yang selanjutnya, kalau 8 dikalikan dengan 6, maka hasilnya adalah 48. Sedangkan 8 dikali 2, maka hasilnya adalah 16. Nah, dari sini nilai yang paling besar itu yang mana? Itu 48, sehingga jawabannya yang E. Selanjutnya yaitu nomor 14. Berapa banyak cara menyusun 4 digit angka lebih besar dari 4000 dengan memilih dan menyusun secara acak 4 digit dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tanpa penggantian. Jadi di sini kita akan mencari nilai yang lebih besar dari 4000. Kita misalkan nilai tersebut itu X, nilai X ini harus lebih besar dari 4000. Oke, di sini bisa kita cari dengan aturan penyusunan tempat. Karena di sini yang diminta itu angka 4 lebih besar dari 4000, di situ terdiri dari 4 angka. 4 angkanya itu akan kita ganti jadi kotak-kotak seperti ini ya. Ini sebagai penggantinya. Oke, karena di sini harus lebih besar dari 4000 dan menyusunnya itu acak dan tidak ada penggantian. Maksudnya ini tidak boleh sama ya, tidak boleh sama. Jadi semua bilangannya atau angkanya nanti berbeda. Sehingga dari sini kalau nilai X-nya itu lebih besar dari 4000, ini ada dua kemungkinan. Kalau nilainya lebih besar dari 4000, itu kan bisa dimulai dari 4001, 4002, 4003 dan seterusnya. Berarti yang paling depan ini harus 4. Oke, kemungkinannya kalau angka paling depan adalah 4. Karena di sini hanya boleh terisi angka 4, berarti ada berapa kemungkinan? Ada 1 kemungkinan. Kemungkinan yang terjadi kita masukkan ke dalam kotak ini. Karena yang paling depan hanya ditempati angka 4. Karena angka 4-nya ada 1, berarti ada 1 kemungkinan. Setelah itu di sini kan terdiri dari 8 angka ya. Karena di sini sudah terpakai 1 angka. Berarti nanti untuk mengisi yang lain boleh kita cari kemungkinannya dari belakang sendiri atau setelahnya angka paling depan ya. Kita coba dari setelahnya angka depan. Kalau tadi sudah terpakai 1 angka, berarti nanti di sini bisa terisi 7 angka. Kenapa kok 7 angka? Karena angkanya itu nggak boleh sama. Kalau misalkan 4 sudah dipakai di sini, 4-nya itu nggak boleh di bilangan selanjutnya. Berarti di sini tinggal 7 kemungkinan. Kalau di sini sudah terpakai 1 lagi, berarti ada bilangan berapa yang tersisa? Berarti ada 6, sehingga ada 6 kemungkinan. Kemudian seperti itu terus, berarti di sini itu 5 karena sudah terpakai 3 angka dari 8 angka. Maka dari sini untuk kemungkinannya tinggal kita kalikan. Sehingga 1 dikali 7 dikali 6 dikali 5, maka hasilnya adalah
210. Kemudian tadi kan sudah dicari kalau angka yang paling depan itu 4. Sekarang kalau angka paling depan itu adalah 5. Angka yang paling depan adalah 5. Sama, kita buat kotak-kotak. Di sini adalah untuk merepresentasikan 4 angka tadi. Oke, kalau di sini hanya terisi angka 5 saja. Terisi angka 5. Berarti ada berapa kemungkinan? Hanya 1 kemungkinan. Oke, kemudian di sini gimana? Seperti angka 4 yang paling belakang, seperti angka 4 tadi. Berarti di sini ada 7 kemungkinan. Karena 5 sudah dipakai di sini, berarti 5 itu tidak boleh terpakai di tempat yang lain. Berarti tinggal 7 kemungkinan. Kemudian lanjut, karena sudah terpakai 2 angka dari 8, maka di sini tersisa 6 angka yang boleh menempati. Kemudian yang sini tinggal 5 yang boleh menempati, karena sudah terpakai 3 tadi ya. Sehingga dari sini tinggal kita kalikan sama 1 dikali 7 dikali 6 dikali 5, maka hasilnya adalah 210. Karena di sini yang tersisa itu berarti ada angka 6, 7, 8. Caranya itu sama. Sama seperti kalau yang paling depan itu angka 4 dan yang paling depan itu angka 5. Sehingga dari sini ada 5 pengulangan ya. Sehingga dari sini untuk kemungkinan tadi 210-nya tinggal kita kalikan dengan 5. Sehingga nanti kita dapatkan hasilnya adalah 1050. Sehingga jawaban yang sesuai adalah yang D. Selanjutnya, nilai dari limit X tak hingga X min 3 dibagi X plus 1 pangkat X min 2. Oke, untuk soal nomor 15 ini adalah aplikasi dari limit tak hingga. Nah, limit tak hingga ini akan kita hubungkan ke dalam bentuk eksponen. Jadi nanti kalau misalkan ada E pangkat N itu sama dengan limit X mendekati tak hingga 1 ditambah dengan N per X pangkat X. Nah, di sini ternyata bentuk limit soalnya itu belum seperti limit tak hingga ini ya. Berarti akan kita ubah dulu. Akan kita ubah atau kita modifikasi. Oke, dari sini ada X min 3 per X plus 1. Untuk nilai limitnya kita biarkan dulu. Kita akan ubah bentuknya jadi seperti ini ya. Karena di sini itu ada X plus 1 ya yang bawah. Ini dia dianggap sebagai penyebut. Nah, karena di sini ada X min 3 akan kita ubah ke dalam bentuk X plus 1. Caranya gimana? Supaya dapatnya min 3 itu kan berarti X plus 1 min 4. Kenapa kok seperti ini? Kita modifikasi supaya bentuk ini untuk yang atas itu memuat X plus 1. Nah, min 3 itu kan bisa kita dapatkan dari 1 dikurangi 4. Berarti nanti X plus 1 dikurangi 4. Atau nanti bentuknya seperti ini. X plus 1 per X plus 1 plus min 4 per X plus 1. Di sini akan kita uraikan ya, supaya bentuknya ini jadi penjumlahan. Maka nilai minnya itu ada di min 4. Oke, karena ini ada X plus 1 dibagi X plus 1, maka hasilnya adalah 1. Kemudian ditambah dengan min 4 per X plus 1. Nah, bentuknya ternyata sudah seperti yang diketahui. Sehingga dari sini yang akan kita pakai yaitu limit X mendekati tak hingga itu 1 ditambah min 4 per X plus 1 pangkat X min 2.
Nah, di sini nilainya kan belum sama ya, untuk X yang di bawah sama X pangkat yang di atas. Berarti harus kita modifikasi dulu. Caranya gimana? Caranya adalah di sini akan kita kalikan dengan min 1/4. Yang atas ini akan kita kalikan dengan min 1/4. Yang ini juga sama, dikali dengan min 1/4. Kalau di situ ada limit X mendekati tak hingga 1 ditambah dengan min 4, kita kalikan dengan min 1/4. Kalau yang atas ini dikalikan dengan min 1/4, maka yang bawah juga sama, harus dikalikan dengan min 1/4. Dikali min 1/4. Nah, untuk pangkatnya akan kita modifikasi. Gimana caranya? Berarti tinggal kita kalikan seperti bentuk yang ini ya, yaitu X/2 akan kita kalikan dengan min 4 per X plus 1 dikali dengan X plus 1 per min 4. Nah, di sini dilakukan modifikasi ya, seperti bentuk seperti ini. Maka dari sini limit X mendekati tak hingga, satunya di sini tetap, min 4 dikali min 1/4. Min kali min itu nanti hasilnya plus 1, kemudian 4 dibagi 4, hasil 4 dikali 1/4 hasilnya adalah 1. Sehingga yang atas tinggal 1, yang bawah ini jadinya adalah X plus 1 per min 4. Yang ini bentuknya akan kita bahas seperti ini ya, akan kita samakan. Maka nanti dari sini adalah X plus 1 per min 4 dikalikan dengan min 4 per X plus 1 dikali dengan X per 2. Nah, di sini ini bentuknya sudah seperti ini ya. Seperti ini. Berarti nanti dari sini yaitu ini adalah bentuk untuk nilai eksponennya, sehingga n-nya ini yang ini ya. Nah, untuk yang ini kita biarkan dulu. Sekarang kita akan mengenal bentuk limit yang lain. Kalau misalkan di sini ya ada limit X mendekati tak hingga, ada 1 plus fungsi fx dipangkatkan gx, nanti bentuknya adalah limit ini sama dengan pangkat limit x mendekati tak hingga 1 plus di sini adalah fx kita kalikan dengan gx-nya. Oke. Karena limit x mendekati tak hingga fx dikali gx ini kan pangkat ya. E-nya ini kita biarkan dulu, sehingga yang kita hitung pangkatnya dulu ini ya. Oke, maka dari sini limit x mendekati tak hingga. Nah, yang kita kalikan itu yang mana? Yang kita kalikan ini cukup yang ini saja. Sehingga dari sini min 4 per x plus 1 dikali dengan x per 2. Maka ini masing-masing bisa dibagi 2 ya. Ini coret dengan yang ini. Maka hasilnya adalah limit x mendekati tak hingga min 2x per x plus 1. Sehingga dari sini untuk bentuk eksponennya adalah pangkat limit x mendekati tak hingga min 2x per x plus 1. Nah, yang ini karena semuanya ini kan pangkat tertingginya x pangkat 1 ya. Berarti nanti langsung aja kita dapatkan adalah pangkat min 2. Kenapa kok seperti ini? Karena di sini akan kita hilangkan nilai x-nya. Supaya kita hilangkan nilai x-nya, kalau di dalam limit x mendekati tak hingga, berarti nanti supaya x-nya hilang, kita akan lakukan modifikasi yaitu dikali dengan 1 per x. Kalau yang atas dikali 1 per x, berarti nanti semua yang di bawah juga sama, dikali 1 per x. Sehingga di sini x dikalikan 1 per x, ditambah 1 dikalikan 1 per x. Maka
maka didapatkan limit X mendekati tak hingga X dikali 1 per X, X-nya dicoret, berarti tinggal min 2. Kemudian yang ini tinggal 1 ya, ditambah 1 per X. Ingat untuk limit tak hingga itu ada sifatnya ya, itu limit X mendekati tak hingga. Kalau ada bentuk fx, maka hasilnya adalah 0. Sehingga dari sini limit X mendekati tak hingga dari min 2 itu tetap min 2 ya. Kemudian yang ini juga sama, tetap 1. Yang ini jadi 0. Sehingga min 2 per 1 sama dengan min 2. Sehingga didapatkan nilai E pangkat limit X mendekati tak hingga min 2X per X plus 1 itu sama dengan E pangkat min 2. Sehingga kita dapatkan hasilnya adalah yang B. Oke adik-adik, itu adalah soal terakhir dari video kali ini. Semoga video ini bisa membantu adik-adik dalam belajar untuk mempersiapkan ujian tulis UGM 2022. Semoga persiapan untuk ujiannya lancar. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.